Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Kita dalam pembahasan memantau suhu panas para YouTuber saat ini yang agak ada silang pendapat yang pada akhirnya rame, dan pastinya kalian tahu sendiri tentang hal ini. Yang intinya gimana ya, yang namanya mengawal itu mestinya harus satu suara. Tapi kalau di kasus Subang ini ada kubu-kubuan, nggak seperti kasusnya Tang Munida di Thailand. Kalau Tang Munida kan satu suara, tidak berpihak ini dan itu. Tapi kalau di kasus Subang ini ada keterpihakan di sini, ada dua kubu di sini, dan kubu ini saling-saling mencurigai satu sama lain. Nah, dari kubunya Pak Yosef menuduh kubunya Danu, dari kubunya Danu menuduh kubunya Pak Yosef. Jadi semakin riuh ya guys. Dari kubunya Pak Yosef, kalau dilihat dari pernyataan yang sudah keluar di media sosial, dia mencurigai anak-anak muda. Nah, kalau dari kubunya Danu, mana mungkin Danu mau bisa melakukan seperti itu? Mana mungkin orang-orang ini bisa melakukan seperti itu sehingga peristiwa ini tidak sampai terungkap hingga hampir 10 bulan. Jadi saling tuding inilah yang membuat semakin ribet. Yang namanya perbuatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Dan dalam pengawalan kita juga harus melihat barang bukti yang ada. Jangan hanya sekedar berasumsi saja, cocok logis saja, kemudian merasa opini saya paling benar. Opini saya paling benar. Mana mungkin. Nah, inilah yang membuat semakin gimana gitu. Harusnya dalam pengawalan ini kita melihat barang bukti yang sudah ditemukan. Waktu kita pengawal saat-saat pertama dulu, masih 1 bulan dulu, wajarlah kita masih meraba-raba, jadi ada banyak kesalahan dalam memprediksi, banyak kesalahan dari menganalisa. Itu bisa saya bilang wajar, karena temuannya juga masih sedikit ya, tidak seperti saat ini. Namun setelah saat ini banyak temuan yang sudah di-share di media sosial, tentunya kita harus bisa berpikir lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Jangan terlalu menggenggam dalam pendapat yang pertama kali dulu. Harus disesuaikan dan harus dikondisikan dengan temuan-temuan yang ada. Itu kalau menurut saya loh ya. Adanya kubu-kubuan ini sebenarnya ada positifnya juga ada negatifnya. Positifnya kita jadi tahu, oh kubu ini ternyata ada titik kelemahannya di sini. Kubu ini ternyata ada titik kelemahannya di sini. Nah, sayangnya yang mengawal ini ketika titik kelemahannya itu berusaha dikorek-korek, akhirnya tersinggung, marah. Nah, kenapa mesti begitu? Padahal bisakah menjamin analisanya, bisakah menjamin keyakinannya jika apa yang didukungnya nanti tidak bersalah? Padahal yang diketahui hanya sebatas bukti-bukti yang dikeluarkan di media sosial. Tidak tahu kedalaman bukti-bukti yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian. Makanya kita sebagai netizen harus memiliki 50% negatif thinking dan 50% positif thinking dalam mengawal kasus ini pada saksi-saksi yang terkait. Gak usah terlalu ngegas dan lain sebagainya ketika saksi idolamu dikuliti, karena kamu sendiri juga belum yakin apakah saksi idolamu nanti bisa terbebas. Nah, demikian juga dengan saksi-saksi yang lainnya. Kemarin itu ada info yang masuk di IG saya baca dulu ya. Ada info masuk di IG saya yang kata-katanya seperti ini. Ada kabar katanya Pak Yosef 1 hari sebelum kejadian itu pergi ke luar kota. Kemudian saya minta linknya, tapi orang tersebut nggak bisa memberikan linknya. Nah,
Di sini kita juga harus pandai-pandai menyikapi sebuah info yang masuk ya. Harus ada linknya, siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong ini pihak yang berwajib, yang merupakan badan hukum yang resmi dalam pengawasan kasus ini, dalam pengungkapan kasus ini, ya kita percaya saja. Tapi selagi yang ngomong masih YouTuber, ya jangan terlalu dimasukkan dalam pikirannya. Ya, harus digali lagi. Apa benar sih Pak Yosep ini 1 hari sebelum kejadian pergi ke luar kota? Harus dikross-checkkan dengan CCTV, dengan temuan yang ada. Kemudian ada juga kapan hari itu yang bilang, katanya Bu Mimin liwetan. Nah, kenapa bisa bertemu dengan Pak Yosep? Harus digali-gali lagi guys. Tentunya ini juga di-cross-checkkan dengan temuan-temuan CCTV yang ada. Kalau di awal-awal dulu mungkin kita pikirannya macam-macam, tapi setelah ada pemeriksaan dan sudah berjalan hampir 10 bulan, juga ada laporan-laporan pemeriksaan apa saja, kita juga harus bisa menerima perubahan-perubahan itu ya. Apalagi Pak Yosep kan sudah diperiksa dengan menulis tangan aktivitasnya, kalau nggak salah tanggal 15, 16, 17, 18 ditulis tangan. Tentunya hal ini untuk melihat kejiwaan Pak Yosep, juga untuk melihat aktivitas Pak Yosep di tanggal 15, 16, 17, 18 itu apa saja. Dan tulisan Pak Yosep ini pastilah akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Tanggal 15 Pak Yosep ini kemana saja, apa saja yang dilakukan. Tanggal 16 juga begitu, tanggal 17 juga begitu, tanggal 18 juga begitu. Nah, saat ini loh ya, banyak sekali toko-toko yang mempunyai CCTV. Nah, tentunya kalau Pak Yosep keluar kota di mana bisa tertangkap CCTV dari toko-toko di seberang jalan itu. Nah, makanya di sini kita dalam menguraikan masalah juga harus dipikir masak-masak, jangan sekedar ngomong kemudian tidak diimbangi dengan bukti-bukti yang ada. Kalau dulu sih masih bisa dimaklumi ya, karena dulu masih meraba-meraba. Tapi begitu banyak temuan yang sudah di-up di media sosial, kita juga harus meriset pikiran kita untuk memperbarui lagi dalam menyikapi perkara ini. Nah, demikian juga Danu. Tentunya Danu ini juga harus dicek juga CCTV-nya malam itu kemana, apa di rumah, kalaupun ke warnetnya apa. Nah, masalah warnet ini, tolong dong yang di Subang ini, cobalah dicari tahu warnetnya di mana, pulang jam berapa, dan lain sebagainya. Nah, tugasnya dari YouTuber Subang ini ya, untuk mengecek kondisi-kondisi yang seperti itu. Nah, karena rumah saya jauh banget ya, rumah saya di Jawa Timur, tentunya saya juga agak mikir-mikir untuk ke sana. Kenapa pihak kepolisian kok lama mengungkapkan, padahal sudah ditemukan alat bukti 200 lebih. Bisa jadi alat buktinya itu masih belum kuat yang ditemukan. Takutnya nanti bisa dipatahkan di dalam persidangan, apalagi saksi-saksi dari keluarga ini sudah didampingi pengacara. Nah, itu yang akan membuat Pak Polisi berpikir 2 kali dalam mengungkapkan peristiwa ini. Harus ditemukan alat bukti yang benar-benar kuat yang tidak bisa terpatahkan. Kenapa begitu? Karena dalam kasus ini banyak framing sekali. Kalian harus menyadari itu. Kalau kalian mungkin terlalu berat mendukung ini dan itu yang akhirnya kalian tidak bisa menilai perkara ini dari sisi yang jernih. Tapi kalau kalian berjalan di tengah, kalian akan bisa melihat, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Tentunya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini. Nah, yang harus kita lakukan saat ini adalah mempercayai pihak kepolisian. Nggak bisa dipungkiri masalah ini adalah masalah yang kompleks. Karena
TKP sejak awal sudah berantakan, sehingga sulit ditemukan sidik jari. Jadi sidik jari yang ditemukan adalah sidik jari yang tersisa, yang belum kena air. Pastinya sulit banget loh ya untuk menentukan siapa yang menjadi tersangkanya, karena alat buktinya yang menjadi kendala. Sedangkan alat bukti ini apa saja kita juga masih belum tahu. Nah, kalau kita masih terbatas pengetahuan kita tentang kedalaman kasus ini, ya hati-hati dalam mengungkapkan, hati-hati dalam bicara. Jangan cocok logis, jangan terlalu bagaimana. Karena di sini banyak framing di sini. Tidak seperti kasus-kasus yang lainnya. Banyak framing. Juga pelakunya lebih dari 2 orang. Juga ada konspirasi antara saksi ini, saksi ini yang saling menutupi, sehingga menjadi sulit dalam pengungkapan kasus ini. Jadi guys, dengan adanya kubu-kubuan ini juga ada plus minusnya ya. Tapi tolong sikapi segala sesuatunya dengan baik. Misalnya kalau idolamu dikorek-korek, ya biarin saja. Apa sangkut tamu dengan idola ini? Kalau idolamu nanti tersangkut gimana jadinya? Kamu sudah melindungi seorang pelaku. Makanya kalau dikulik-kulik ya biarin saja. Selagi kulik-kuliknya nanti tidak sesuai dengan TKP, pada akhirnya akan lurus sendiri. Jadi ya seperti itulah ya. Sama halnya ketika Pak Yosef WA saya. Pak Yosef sendiri yang WA duluan. Karena di pojok video saya kan selalu ada konsultasi nomor ini, nomor ini. Jadinya Pak Yosef tahu nomor WA saya, kemudian dia WA saya dan curhat. Apakah Pak Yosef salah curhat saya? Apakah saya juga salah menerima curhat Pak Yosef? Kalau dulu Pak Yosef diam, kalian tidak tahu apa saja sih yang dilakukan Pak Yosef ini di hari kejadian. Apa yang ada dalam pikirannya dan lain sebagainya. Ketika Pak Yosef curhat ke saya dan kemudian saya minta izin untuk bisa di-up di media sosial, akhirnya saya unggah chattingannya Pak Yosef. Itu pun sudah mengendap beberapa bulan di WA saya. Jadi Pak Yosef chatting ke saya tidak langsung saya unggah di WA, di YouTube, karena banyak pertimbangan-pertimbangan. Nah, jadi juga kalian harus maklumi, yang namanya saksi-saksi ini masih merdeka, masih bisa beraktivitas, masih bisa bersuara, masih bisa curhat dan lain sebagainya. Yang namanya saksi pasti curhatnya adalah untuk membela dirinya sendiri. Itu wajar. Saksi Pak Yosef curhatnya pasti akan membela dirinya sendiri. Saksi Danu juga begitu, pasti akan membela dirinya sendiri. Itu wajar. Nah, pembelaan dirinya nanti itu akan disinkronkan dengan kronologi yang ada. Tidak serta-merta kita percaya begitu saja. Keribetan perkara Subang ini efek dari lamanya pengungkapan kasus ini, sehingga para YouTuber berasumsi liar, beropini liar, yang kadang-kadang opininya tidak disadari, tidak didasari dengan bukti-bukti temuan yang ada. Seperti halnya yang udah inbox di IG saya, konon kabarnya Pak Yosef 1 hari sebelumnya keluar kota. Padahal menurut pemberitaan yang ada, tanggal 17 Pak Yosef di rumah TKP Ibu Tuti dan Amel ke Kasumalang Liwetan. Nah, kemudian malamnya juga ada Pak Ojek yang bertemu dengan Pak Yosef, ada Ibu Tuti dan ada Amel juga. Nah, dari sinilah kita juga tahu kalau Pak Yosef ternyata tidak keluar kota. Mungkin yang dimaksud keluar kota itu adalah ke rumah Ibu Mimin, mungkin seperti itu. Tapi ke rumah Ibu Mimin ini, Ibu Mimin juga ditanyai oleh pihak kepolisian saat diperiksa, motornya Pak Yosef diparkir di mana saat itu. Berarti malam itu Bu Mimin sudah ada di rumah.
Ada pemberitaan yang konon kabarnya Ibu Mimin liwetan dengan temannya. Mungkin liwetannya itu siangnya, malamnya Ibu Mimin sudah pulang. Mungkin seperti itu. Karena hasil pemeriksaan yang sudah di-up di media sosial memberitakan Ibu Mimin ditanyakan di mana motor parkirnya Pak Yosep malam itu. Tentunya Ibu Mimin dan Pak Yosep ada di rumah saat itu. Nah, kebenaran ini juga harus didukung dengan CCTV yang ada, juga harus diikuti dengan bukti-bukti temuan yang ada, tidak sekedar ngomong saja nanti takutnya gimana ya. Lamanya pengungkapan ini membuat saksi-saksi ini menjadi tercurigai semua. Makanya kita berharap pihak kepolisian ini untuk segera mengumumkan siapa yang menjadi tersangkanya. Kalau bisa ya di bulan puasa ini. Bulan puasa ini sudah tinggal beberapa hari lagi. Bisakah, mampukah, atau sudah ada keberaniankah dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini? Ya, semoga saja kita doakan ya guys, kita optimis peristiwa kasus ini akan terkuak, walaupun mungkin agak lama karena nggak bisa dipungkiri TKP sejak awal sudah berantakan. Dari intuisi saya melalui prediksi kartu tarot dulu, masalah banpol bisa dijadikan jalan pintu pembuka untuk mengungkap kasus ini. Baik dari banpolnya kalau memang ada. Kalau banpolnya ini tidak ada, ya dari saksi-saksinya. Karena saksi-saksi ini sudah jelas orangnya. Dari sinilah bisa digali lagi siapa-siapa, walaupun belum tentu saksi-saksi ini ada kaitannya dengan peristiwa malam itu. Mungkin dari saksi-saksi ini mengetahui sesuatu yang bisa dijadikan narasumber untuk mengungkap peristiwa ini. Makanya guys, kita juga nggak harus gerah misalnya kalau D, W, K, dan O dikulik-kulik di sini, karena mereka ada kaitannya dengan peristiwa banpol. Nah, terlepas mereka nanti apa yang diketahui bisa mendukung peristiwa ini terungkap atau tidak, ya itu urusan nanti. Yang jelas dari D ini, kenapa kamu masuk ke TKP, karena apa, dan kenapa juga pihak kepolisian tidak mengakui adanya banpol. Kemudian dari W, kenapa W melihat, K tidak melihat. Nah, tentunya banyak hal yang harus didalami dalam peristiwa banpol ini. Karena banpol ini orangnya sudah jelas saksi-saksinya. Kalau misalnya tamu malam itu kita nggak tahu siapa, ya. Terus masalah yang nasi goreng kita juga nggak tahu siapa yang bawa, siapa yang ngirim. Tapi dari kasus banpol ini sudah jelas orangnya yang terkait, saksi-saksinya ini dan ini. Di sini saksi ini belum tentu terkait loh ya, belum tentu tersangkut, bisa jadi mereka memang sekedar kongko-kongko saja di tanggal 19 itu, atau mereka hanya mengetahui sesuatu dan lain sebagainya. Jadi yang namanya saksi ini belum tentu menjadi tersangka. Bisa jadi saksi ini sebagai narasumber, ya, mungkin mengetahui sesuatu dan bisa mengungkap peristiwa ini. Makanya kalian juga jangan terlalu parno ketika kita membahas ini dan ini. Sebenarnya kasus ini kalau ada salah satu yang ditangkap pasti akan bersuara. Ketika semuanya belum ditangkap, yang terjadi saling melindungi. Tapi ketika satu ditangkap, pastinya satu ini tidak mau masuk sendirian, pasti akan menggigit teman-temannya. Kita jadi agak-agak gimana ya, capek juga. Kenapa pihak yang berwajib tidak menetapkan dulu satu tersangka saja, kemudian saksi yang lainnya dipantau biar nggak bisa lolos, nggak bisa lari. Karena dengan satu yang tersangkut ini ditangkap, pasti dia tidak akan mau melindungi orang-orang yang di luar sana. Nggak mau, nggak rela hatinya, minta ditemani dong, seperti itu ya guys. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu dalam pembahasan ini. Tetap sabar,
tetap semangat walaupun sudah lelah. Ya, saya juga ada pemikiran jika perkara ini tidak terungkap sampai hari raya, mungkin saya penayangan dalam pengawalan YouTube Subang ini akan saya kurangi. Saya akan menormalkan kembali channel saya seperti yang dulu awal-awal membuat channel, yaitu untuk para artis, juga untuk bintang, untuk kondisi kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Karena kalau kita bahas day itu saja di kasus Subang ini kayaknya juga sudah bosen ya. Yang penting tetap kita pantau, kita awasi dan tetap semangat ya dalam pengawalan kasus ini. Saya optimis akan terungkap walaupun lama. Baiklah teman-teman, sampai di sini, lain waktu kita sambung lagi dengan pembahasan yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.